surah At-Taubah ayat 129. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Aku bertawakal kepada Allah, Tuhan yang memiliki alam, yang memiliki arsy yang maha agung. Di dalam hadis dikatakan, siapa yang baca ini 7 kali, siapa yang baca ini 7 kali di pagi hari, baca 7 kali di waktu sore, kafahullahu ahammah, Allah akan tutup, Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan kemudahan bagi orang itu. Ada yang masih jomblo di sini pengen punya istri, baca ini. Ada yang belum ternyata uangnya masih sedikit, baca ini. Nabi Ibrahim ketika dilempar ke kubangan api yang dibaca tuh ini. Ketika perang Uhud, Nabi Muhammad 3.000 lawan 10.000. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Tambahan dari surah At-Taubah atau surah Al-Baqarah. Ayat At-Taubah itu semula ayatnya 127, maka ditambah 128 dan 129. Nanti di rumah lihat 2 ayat itu dimasukkan di surah At-Taubah. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, masa sih orang ratusan ribuan penghafal Quran kok semuanya lupa, kok blank semua gitu? Kayaknya nggak wajar. Ulama-ulama mengatakan itu faktual, memang faktanya semacam itu. Dan ini untuk menunjukkan bahwa sifat kemanusiaan itu punya kekurangan. Tapi ada ulama lain yang mengatakan tidak, memang Allah dibikin lupa. Allah sengaja membuat lupa dan Allah ingatkan pada akhir mau kodifikasi. Kenapa? Supaya 2 ayat ini mendapatkan perhatian. Saya lama-lama saya perhatikan ini, oh iya, subhanallah. Bapak Ibu pengen tahu siapa Nabi Muhammad? Nih 2 ayat ini. Pengen tahu bagaimana kehidupan Nabi? Nih dalam 2 surah ini. Bagaimana cara Nabi berperang? Nih lihat di dalam 2 surah ini. Coba kita lihat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum. Ainin jinsikum, itu kalau kitab-kitab seperti tafsir jalan lain secara sederhana menafsirkannya itu. Nabi Rasul yang datang itu min anfusikum, ay min jinsikum, dari jenis kalian. Maksudnya dari bangsa manusia. Apa maksudnya ini? Kalau Nabi Muhammad kuat sholat, maka bisa diikuti oleh siapapun. Kalau Nabi Muhammad kuat puasa Ramadan 30 hari, maka itu bisa diikuti. Kalau Nabi Muhammad kuat bangun malam sholat, maka itu bisa diikuti. Semuanya ukurannya Allah mengatakan min anfusikum. Tetapi ada ulama ya, yang mengutip pendapat dari Sayyidah Fatimah bahwa Imam Al-Kisai membacanya bukan min anfusikum tetapi min anfasakum. Anfas maknanya nafisa, maknanya min syarafikum. Orang yang diturunkan oleh Allah ini yang paling mulia, yang paling hebat, yang bagus. Nafis, min anfasakum, yang paling bagus. Kenapa? Ternyata benar. Nabi Muhammad itu orangnya kuat perang, kuat tenaganya, kuat bersilat, kuat termasuk kuat ya. Yang ini nggak enak nih banyak. 9 istrinya gimana nggak kuat?
Arzaqallah, ya, Allah memberi rezeki kepada Nabi Muhammad itu kuwatan sab'ina rijalan, kekuatan 70 laki-laki. Kekuatannya kalau 70 punya istri 9 kecil, tapi kalau bapak istrinya 9 cuma jalan-jalan doang, nggak ada manfaatnya. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, jadi Nabi Muhammad dilihat dari sosoknya itu min anfasikum, posturnya itu yang terbaik. Yang kedua, azizun alaihi ma anittum. Nabi Muhammad itu orang ya'izzu ala masyaqqatikum, ya. Orang yang sangat berat terhadap masyarakat yang dirasakan oleh kamu. Jadi kalau ada orang susah, Nabi lebih susah melihat penderitaannya. Kalau ada orang menderita, Nabi lebih menderita dan ingin membantunya. Nih sifat Nabi yang luar biasa. Yang ketiga, azizun alaihi harisun alaikum, bahwa Nabi Muhammad itu haris, pakai shad, orang yang pengen betul memberikan keselamatan. Jadi Nabi itu pengennya, haris itu maknanya pengennya umatnya semuanya masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ini. Suatu saat ketika ya Nabi sedang berbicara seperti ini, ada jenazah orang meninggal, orang Yahudi. Nabi berdiri. Kata sahabatnya, ya Rasulullah, gua minal Yahudi. Wahai Rasul, kenapa mesti diri? Itu orang Yahudi gitu. Beliau mengatakan, gua min ibadillah, itu hamba Allah juga. Sehingga Nabi memberikan penghormatan. Ketika mayat itu diikuti lama-lama jauh, Nabi Muhammad terlihat di matanya itu, kalau bahasa Inggrisnya itu berbesmil. Apa bahasa Indonesianya apa? Mewek. Nah, itu mah bahasa Betawi, mewek. Rasul kelihatan mendung suasananya, keluar tetesan air mata. Ditanya, ya Rasulullah, bukankah dia Yahudi? Sifat harisnya keluar. Aku sudah mohon ampun kepada Allah, yang satu ini aku tidak bisa selamatkan dan dia umurnya tidak sampai. Bayangkan, harisun alaikum, dia pengen masuk surga juga tuh orang. Yang keempat, ya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad itu terhadap orang-orang yang beriman itu, khusus kepada orang yang beriman, raufur rahim. Ini dua-duanya sifat Allah. Ar-Rauf dengan Ar-Rahim sifat Allah. Para mufassir mengatakan tidak pernah dua sifat ini digabungkan kecuali untuk Nabi Muhammad. Kenapa? Walaupun dia kehidupannya sangat sederhana, tetapi punya sifat yang luar biasa. Maha lembut, orang yang sangat lembut dan sangat sayang. Ini supaya menarik, supaya membekas pada otak kita. Kita kasih contoh supaya lebih mudah dipahami. Itu begitu. Suatu saat ibu sekalian, bapak yang kami hormati, salah satu dan memang yang hidup panjang itu putri Nabi itu siapa namanya? Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah ini bikin roti besar dari gandum. Cuma nih makannya harus masih panas, harus masih hangat. Kalau udah dingin mah bisa digelindingin, keras ya. Jadi kalau dari Masjid Nabawi gitu, beli buru masih makan. Kalau makannya ntar aja jam 10 gitu, siang gitu, buka. Jadi hebat ya. Kalau tidak ada rohim itu, Nabi tidak bisa mengawetkan makanan di luar.
Nah, nanti kalau mau dimakan dicelupin dia baru makan. Nah, Bapak Ibu sekalian, seorang wanita yang namanya Sayyidah Fatimah ini bikin roti dibagi 4. 1/4 untuk suaminya Ali bin Abi Thalib, 1/4 buat dirinya. 2/4 itu tujuannya buat anaknya, 1/4 buat Hasan, 1/4 buat Husain. Dimakan oleh kedua anaknya, dimakan oleh suaminya, tinggal 1 potong. Hatinya mau makan, ingat sama ayahnya, subhanallah. Maka dia minta izin kepada suaminya, 1/4 dari roti ini dibungkus. Titip anaknya, izin suami berangkat bergegas ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketok pintu, ucapkan salam, dipeluk sama Nabi. Kemudian beliau mau menawarkan potongan roti, 1/4 roti. Barangkali ayah Anda berkenan, inilah hadiah yang ingin kuberikan. Maka Rasulullah, orang yang Raufur Rahim ini, ketika dia ditawarkan itu, maka dia nanya lagi, kau sendiri sudah makan belum? Sayyidah Fatimah ketika ditanya sudah makan apa belum, maka dia pengen ayahnya supaya makan, dia bilang sudah. Yang dimaksud sudah itu kemarin. Udah makan, udah kemarin, supaya ini diterima oleh Nabi. Saya mau tanya dulu nih mau ibu, anak-anak kita ada yang kayak gitu, mau makan ingat sama bapaknya, ingat sama ibunya. Hebat ya. Nih coba lihat nih, perhatikan, diterima karena dia bilang sudah makan, diterima sama Nabi. Dan sebelum makan bilang begini, ya Fatimah, haza awwalu ta'amin yakulu fama abika munzu salasati ayyam. Wahai Fatimah, inilah roti yang pertama kali akan masuk ke rongga ayahmu sejak 3 hari 3 malam. Bayangin, 3 hari 3 malam enggak makan tapi enggak ngantuk-ngantuk. Ibu besok hari apa, Bu? Besok hari apa? Rabu, Kamis, Jumat, jangan masak. Kira-kira suami ibu marah nggak? Bukan marah, cancel pintu terlepas. Apalagi kayak Bang Ius, bensinnya keluar, tidak rompal ini. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. 3 hari 3 malam tidak makan, baca bismillah, ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ibu tahu nggak tuh kalau assalamualaikum itu siapa? Itu punya dia itu, jangan ditiru-tiru. Ibu besok lebaran bapak jangan begitu. Assalamualaikum, bukan dibukain pintu. Itu assalamualaikumnya itu kami minta-minta tuh. Waalaikumsalam, dibuka. Apa gerangan kakek? Aku lapar ya Rasul, barangkali ada roti yang terbakar kering, gosong hitam, tidak kau makan, keluargamu tidak makan, berikan aku. Terasa sudah tidak kuat. Kue yang 1/4 yang sudah baca bismillah itu nggak jadi makan, padahal 3 hari belum makan. Dikasihlah kepada tukang minta-minta. Sekarang nih kita nih bapak-bapak, nggak usah 3 hari dah puasa dari sahur tadi ya, tinggal 1 menit mau buka puasa ada azan Allahu Akbar, ada tukang minta-minta, bapak nggak punya duit, ibu nggak punya duit, cuma roti 1, diminta tuh roti, ibu kasih nggak, bapak kasih nggak? Halo, dikasih nggak? Yang bilang kasih kok melihat bukannya yang mana? Berat, jangan dibilang ente. Nah sekarang nih ternyata ini ada rumus
rumusnya nih dengan puasa ini punya korelasi. Kenapa diturunkannya di bulan puasa? Subhanallah. Saya sebelum melihat korelasi dengan puasa, kita lanjutkan dulu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kenapa Sayyidah Fatimah punya sifat seperti ini? Rauf, Rahim. Karena setiap hari dari kecil dia lihat bapaknya, dia lihat ibunya seperti itu. Kenapa menantunya para sahabat yang dekat terbawa punya sifat Rauf dan Rahim? Karena setiap hari bergaul. Bagaimana menumbuh kembangkan Raufur Rahim? Jawabannya puasa Ramadan. Orang yang berpuasa Ramadan 30 hari insya Allah punya pembentukan sifat Rauf dan Rahim itu ada. Orang kalau di Ramadan itu tangannya lebih terbuka. Di bulan suci Ramadan lebih semangat ibadah. Bulan suci Ramadan lebih peduli sama orang. Kalau ada orang di Ramadan malah tambah pelit, bermasalah. Ya, bermasalah, harus dicek puasanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat sekarang keluarga Nabi ya. Ketika Nabi sakratul maut, Nabi dalam keadaan sangat parah. 18 hari yang nunggu itu adalah di samping istri beliau Sayyidah Aisyah, tetapi putri beliau. Dan putri beliau ini nangis terus. Setiap kali nangis, tidak sanggup melihat Nabi dalam keadaan sakratul maut. Tetapi pada akhir-akhirnya Nabi Muhammad meminta supaya anaknya itu mendekat karena pengen dibisikkan sesuatu. Akhirnya sambil menangis, Sayyidah Fatimah itu menempelkan telinganya apa yang diucapkan oleh ayah. Rasulullah mengatakan, sabarlah wahai Fatimah, sesungguhnya engkaulah orang yang pertama akan menyusulku nanti sore. Maka pada saat itu langsung dilakukannya, senang dia, berbahagia. 6 bulan yang Nabi nyatakan 6 bulan akan menyusul Rasulullah, ternyata benar. Sekarang ibu-ibu nih, ibu-ibu umurnya 6 bulan lagi. Senang apa, bahagia apa enggak? Halo, diam aja ibu. Ibu kalau ngomong umur jangan nengok sama yang tua, jangan. Katakan sini lihatnya mati. Jangan nengok sama dia. Ibu bapak mati itu nggak ada kaitannya sama umur. Nih tenang nih, yang tua aman, aman yang tua. Apalagi Ramadan nggak ada kaitannya. Umur itu kayak buah kelapa. Tahu buah kelapa? Kalau awal-awal Ramadan yang diturunin yang tua apa yang muda? Muda. Terus sampai kalau di akhir Ramadan yang turunin yang muda apa yang tua? Yang tua. Jadi aman. Masih jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi pada saat itu juga dia bersenang, dia berbahagia dan bukan bercela. Sampai istri-istri Nabi nanya, tadi kau nangis berhari-hari nangis, tapi kau sekarang tertawa. Ada apa berani? Maka tidak diceritakan kepada Sayyidah Aisyah. Itu seakan menjadi rahasia antara Nabi dengan putrinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, walaupun nanti pada akhirnya beliau menceritakan setelah Nabi wafat, la ilaha illahu fa in tawallau, apabila mereka itu berpaling dari engkau ya Muhammad, kalau mereka diajak tetap tidak mau, diselamatkan tidak mau, fakul, ucapkan olehmu. Ini faktor psikis nih Pak. Kalau Ustaz ngajak orang berdakwah, kalau Ustaz ngajak kebaikan ternyata orang tidak mau ngikut nih, baca nih, kul hasbiyallahu la ilaha illahu, cukup kuasa ya Allah, yang Tuhan yang tidak ada Tuhan kecuali Dia.
Nih Bapak Ibu sekalian, baca nih. Di dalam hadis dikatakan siapa yang baca ini 7 kali. Berapa kali Pak? Ibu berapa kali? Siapa yang baca ini 7 kali di pagi hari, baca 7 kali di waktu sore, kafahullahu ahammah, Allah akan tutup, Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan kemudahan bagi orang itu. Baca. Ada yang masih jomblo di sini pengen punya istri, baca ini. Ada yang belum ternyata uangnya masih sedikit, baca ini. Nabi Ibrahim ketika dilempar ke kubangan api yang dibaca tuh ini, hasbiyallahu la ilaha illahu, cukup buat saya Allah saja, tiada Tuhan kecuali Dia. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah berfirman, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api dingin. Maka Nabi Ibrahim tidak merasakan panas. Ketika perang Uhud, Nabi Muhammad 3.000 lawan 10.000. Pada saat itu orang-orang menakuti Nabi Muhammad. Ya Muhammad, takutlah kau, kita 3.000 lawan 10.000. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Hasbiyallahu la ilaha illahu, buat saya cukup Allah saja, Dialah Tuhan yang tiada Tuhan kecuali Allah. Bapak punya masalah, belum baju lebaran belum cukup, ibu udah baju lebaran udah semua, mulai besok baca 70.000 biar bisa paruh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya termasuk orang yang mengamalkan ini. Cuma waktu saya ke Yaman, diijazahkannya ini 100 pagi 100 sore. Benar saya punya masalah dulu, kasus yang lama ketika saya jadi pengacara, timbul kasusnya itu di Yogyakarta. Ketemu saya, ukurannya di bedil saya, di bedil ya, tembak. Saya tenang aja. Ketika saya datang ketemu orang itu yang tadinya merah, yang tadinya marah, waktu ketemu saya, di perut saya dicium. Subhanallah. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, jadi ayo kalau kita punya kekurangan, kita mau punya masalah, baca ini. Dan ini ya bagi yang mau melaksanakan ini, sebagaimana saya diijazahkan pada malam hari ini, saya ijazahkan kepada yang mau mengamalkan. Ya, itu nanti teksnya lihat saja surah At-Taubah ayat 129. Hasbiyallahu la ilaha illahu, cukup buat saya Tuhan, gak perlu orang lain, gak perlu takut kepada siapapun. Dialah Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Aku bertawakal kepada Allah, Tuhan yang memiliki alam, yang memiliki arsy yang maha agung. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ya pada malam hari ini kita bisa mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.